Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik di channel Sol Sepatu Ajaib, dan kali ini saya kedapatan sepatu kasual yang lepas solnya ya. Ini lepas, insolnya juga agak terlepas ya. Ini sudah saya lem, dan bagian uppernya sudah saya lem juga ya. Tinggal ini menempelkan. Nih saya mau menempelkan insolnya dulu ya. Untuk insole ini berwarna oranye ya, dan solnya seperti ini. Ini dengan tipe NICA Neo ya. Ini solnya lumayan bagus untuk ukuran sol kasual, cuman kekurangannya dia berat ya. Oke, mari kita simak di meja pengerjaan, karena mau saya gabungkan lagi, satukan lagi, dan mau saya jahit sekalian. Karena di sini ada hal-hal penting yang akan saya jelaskan, terutama ketika kita menjahit sepatu yang seperti ini, yang sudah ada jalan benangnya, dan ini punya kedalaman yang lumayan, dan juga jalan benangnya itu dia naik ya, dia hampir sejajar dengan lekukan di dalamnya. Oke ya, seperti yang saya bilang, lekukan dalamnya ini sejajar dengan garis jalan benangnya, dan sepatunya dia nggak masuk. Harusnya kalau sejajar seperti ini, dia kayak ini tempat buat menempelkannya itu agak ke dalam lagi, jadi itu nanti dijahit enak karena bisa sejajar ya, karena jarumnya bisa sejajar. Tapi kalau seperti ini agak susah, karena solnya solnya yang menempel itu sudah sejajar ya, sejajar sama bagian uppernya. Oke, kita tempelkan dulu saja ya, biar nanti saya bisa menjelaskan lebih lanjut. Jadi setelah depan itu lanjutnya ke belakang ya, jangan diurut dari sini, jangan diurut ke sini ya, nanti malah yang tengah yang tengah, yang belakang nanti nggak akan pas. Nah, ini ya sudah tertempel. Jadi ini tadi kan saya bilang sejajar ya. Seandainya kita mencoblos lurus, lurus dengan ini, kita lurus dengan ini, yang terjadi adalah dia nggak akan kena di dalam ya. Dia nggak akan kena. Karena saya tadi bilang ini sejajar ya. Jadi uppernya itu, upper terakhir itu sejajar. Jadi kalau kita coblos lurus seperti ini, mau sedalam apapun kita mencoblos, itu dia nggak akan kena ya. Andai saja kita mencoblos dengan cara miring seperti ini, miring ya, kan bisa lihat ya, miring seperti ini bisa tercoblos di luar ini ya, di luar insole. Jadi yang harus kita lakukan adalah dicoblos lurus, terus kita miringkan, coblos lurus biar kena ini insolnya. Kita miringkan terus coblos ke atas biar kena uppernya. Yang harus kita lakukan adalah seperti itu, karena pertimbangannya ketika kita mencoblos langsung ke atas seperti ini, kelemahannya adalah satu, kita hanya kena ini hanya sedikit, yang jelas akan cepat patah untuk solnya, sol yang bagian yang kita coblos ini. Yang kedua, dia tidak kena di bagian insolnya. Nanti kalau dipakai lama-lama insolnya akan lepas lagi, seperti yang tadi ya.
insolnya sudah lepas. Ini masih saya lem ya. Oke, kita praktekkan bareng-bareng aja ya. Jadi kita coblos seperti ini, lurus dulu. Setelah itu agak dibelokkan sedikit ke atas, sedikit ya, jangan terlalu banyak. Baru kita coblos. Nah, yang terkena adalah dia masuk nih ya, dia masuk di bagian uppernya. Jadi ini sangat pas ya. Dan untuk kerapian, kalau ini kekuatan ya, kalau kerapian kita harus menggunakan benang yang sama. Karena di dalamnya itu warna oranye, kita harus pakai benang yang warnanya sama ya. Itu menjadi hal penting ketika kita menjahit dengan mengunggulkan kerapian. Ini ya, di luar warnanya jangan kita pakai warna ini ya. Kita ganti memakai warna, bukan ganti, kita sambung memakai warna putih. Karena ini putih, jadi kita pakai warna putih. Otomatis nanti hasilnya akan keren. Untuk menyambungnya biasa disambung dengan, nah seperti ini ya, biasa saja. Masukkan sambungannya biar di tengah-tengah. Nah ini sudah masuk. Setelah itu kita ukur benang. Kalau sudah terukur, kita mulai eksekusi. Untuk jarak sekitar 1 cm ya, atau 0,9. Oke, lanjut menjahit ya. Jadi dicoblos agak lurus, terus agak dimiringkan, baru kita coblos ya. Kalau nggak pakai cara-cara dan teknik seperti itu, pasti hasilnya kurang rapi dan kita akan sedikit mengalami kesulitan. Walaupun sebenarnya sepatu ini ketika kita lihat itu akan mudah dikerjakan. Tapi ketika kita tidak tahu teknik dan cara yang tepat, maka kita akan kesulitan dan akan lama. Oke, lanjut terus ya. Dan ini juga perlu dipelintir ya, agar hasilnya seperti jahitan pabrikan. Dipelintir seperti ini. Nah, ini ya. Ini tangan saya mempelintir tapi nggak terlalu terlihat ya ketika saya mempelintir ya. Jadi sebelum ini benang oranye ini masuk, saya pelintir dulu baru benang oranye tarik. Tapi gerakan saya tidak terlalu terlihat karena saya sudah terbiasa melakukannya ya. Karena saya melakukannya dengan gerakan yang sangat cepat, jadi nggak terlalu terlihat. Tapi sebenarnya ini saya sebelum saya narik, saya ginikan ya, saya pelintir baru ditarik. Tapi yang terjadi ketika terlihat ini benar-benar kayak nggak ditarik, nggak dipelintir ya. Padahal tadi saya sudah mempelintir.
cuman gerakannya sangat cepat. Kalau kawan-kawan ingin memelintir dengan cara yang cepat itu sebenarnya butuh kebiasaan ya. Jadi tidak bisa langsung bisa cepat, butuh kebiasaan. Akan saya perlihatkan ya hasil sementaranya. Ini ya, hasil sementara dan hasil sementara yang bagian dalam. Kawan-kawan lihat ya, tuh ya, oranye ya. Ada oranye-oranye seperti ini ya. Jadi menyatu dengan warna insole. Ini ya yang di bagian depan yang kata orang-orang itu susah karena ini tidak bisa terbuka ya. Ini benar-benar ya. Dan tangan kita masuknya juga di sini sempit banget ya. Tapi kalau kita pakai teknik yang benar ya, kalau kita pakai teknik yang benar itu nggak akan susah ya. Yaitu kita, nah sepertinya goyangkan, sebentar, tarik, ini udah kena ya. Sebenarnya untuk bagian depan ini lebih ke teknik ya. Kalau pakai teknik yang bagus benar pasti tidak akan susah. Ini ya sudah dicoblos. Ini belum kena ya, belum kena. Kalau kita tarik nggak ada, tuh kan, nggak ada benangnya. Biar kena itu digeol ya, digeol seperti ini ya, digeol jarumnya. Nah ini digeol udah kena nih, kalau digeol ditarik pasti ada benangnya. Nah tuh kan. Ini ya sudah hampir selesai ya, tinggal paling berapa jahitan lagi. Tapi untuk mempersingkat waktu akan saya kasih lihat saja yang sudah selesai saya kerjakan ya. Ini akan saya tinggal dulu ya hasilnya untuk bagian sampingnya ya, menjahitnya. Dan ini yang benar-benar sudah selesai. Nah ini ya sama sepatunya. Ini bagian dalamnya ya, jadi seperti itu, dia akan orange seperti ini ya. Untuk bagian jahitan dalamnya, tuh kan, orange seperti itu. Dan untuk jahitan luarnya, kawan-kawan bisa lihat sendiri ya. Ini dia. Hasilnya rapi. Tuh kan. Oke kawan-kawan, jadi itu yang bisa saya share ya, semoga bermanfaat. Jadi yang punya sepatu ini lepas ya, kasual seperti ini lepas, bisa dijahit. Dan tentunya kalau sudah dijahit ini akan awet dipakai bertahun-tahun ya, sampai outsole-nya patah. Oke kawan-kawan, saya Eri, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.